Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Namatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, berjumpa kembali tentunya di channel kami yaitu Fikih Nafi'i. Pada pembahasan kali ini, pertemuan kali ini kita akan sedikit belajar yaitu tentang sejarah awal mula kunut. Kenapa sih kunut itu bisa menjadi masalah di Indonesia dan apa sejarah kunut tersebut? Kita akan belajar sedikit tentang sejarah awal mula kunut. Baik teman-temanku sekalian, kunut itu terjadi atau bermula ketika ada dua tragedi besar yang menimpa kaum muslimin. Yaitu dulu ada tragedi besar. Yang pertama adalah tragedi Ar-Raji. Yang kedua adalah tragedi Bir Maunah. Di mana tragedi ini adalah tragedi yang paling sadis dialami oleh kaum muslimin di awal masa dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada masa itu. Dan perlu kita ketahui bersama, peristiwa yang pertama adalah peristiwa Ar-Raji, di mana dahulu diceritakan pada bulan Safar tahun keempat Hijriah, beberapa utusan dari kabilah Utlal dan kabilah Qoroh datang kepada Rasulullah SAW. Dan mereka menyebutkan bahwa berita tentang Islam itu telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu mereka sangat membutuhkan orang-orang yang untuk mengajarkan agama Islam. Oleh karena itu dari kabilah ini meminta Rasulullah untuk mengirimkan sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada kabilah ini. Ketika itu pada masa awal dakwah Rasulullah mendapat kabar itu, Rasulullah mengutus para sahabatnya, di antara lain yang bernama Mursid, Khalid bin Al-Bakir, Hashim bin Syabit, Kubayb bin Adi, dan Zaid bin Dad Simah, dan Abdullah bin Torik. Dimana ketika para sahabat ini ditunjuk Rasulullah untuk mengajarkan Islam kepada kabilah Utlal dan kabilah Qoroh, Rasulullah menunjuk Asim bin Tasbit untuk sebagai pimpinan mereka. Akhirnya mereka diutus Rasulullah untuk menjawab respon dari kabilah Utlal dan Qoroh untuk mengajarkan agama Islam kepada kabilah tersebut. Di mana para sahabat ini adalah sahabat yang hafal Al-Quran yang ditunjuk Rasulullah untuk mengajari mereka tentang agama Islam. Namun sangat disayangkan wahai teman-temanku sekalian, itu hanyalah akal jahat dari kabilah Utlal dan kabilah Qoroh. Di mana ketika sahabat ini sampai di dekat mata air Bani Hujail, para sahabat Nabi tadi dibantai dan dibunuh oleh Bani Utlal dan Bani Qoroh tadi. Jadi di sini sahabat Nabi mengalami kejadian tragis, di mana mereka dibunuh secara sengaja dan direncanakan oleh dua kabilah tadi yang mengatasnamakan untuk mengajarkan mereka agama Islam. Akan tetapi dalam peristiwa Roji ini ada dua sahabat Nabi yang selamat, yaitu sahabat Kubayb dan sahabat Zaid radhiyallahu anhu yang selamat di kejadian Roji ini. Dimana ini sangat memukul hati Rasulullah ketika Rasulullah sudah percaya bahwa Bani tersebut akan diajarkan agama oleh para sahabatnya, akan tetapi kabilah atau Bani tersebut malah mengkhianati Rasulullah dan para sahabatnya itu sendiri.
Setelah kejadian Roji tadi, Rasulullah pun sangat bersedih atas kehilangan para sahabat-sahabat baiknya tadi. Setelah beberapa bulan kejadian Roji, Nabi kedatangan tamu lagi dari desa Bir Maunah yang mengatakan bahwa di desa itu semua orang telah masuk Islam. Lalu meminta Nabi untuk mengirimkan sahabat lagi atau orang untuk mengajarkannya. Nama dari orang yang menemui Nabi ini namanya adalah Amir bin Malik bin Mulaib, dimana ini adalah sebuah pimpinan dari suku Bani Sulaim, dimana Amir bin Malik ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam desa Bir Maunah, dimana Amir bin Malik menemui Nabi untuk meminta agar Nabi mengirimkan para sahabatnya atau orang untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Bir Maunah. Dimana sebelum itu Nabi merasa sangat khawatir sekali, Nabi merasa sangat was-was sekali, dan Nabi berpikir bahwa kejadian yang dulu menimpa sahabatnya di daerah Roji akan kembali terulang di daerah Bir Maunah, dimana Nabi sangat hati-hati sekali dan Nabi tidak mau mengambil resiko yang sangat besar. Hingga pada saat itu teman dari Amir bin Malik yang bernama Amir bin Tulaif itu meyakinkan Nabi, dimana Nabi dijamin bahwa kalau Nabi mengirimkan sahabatnya, maka sahabatnya akan dijamin aman dengan pelindungan dari suku tadi, yaitu yang dipimpin oleh Amir bin Malik tadi. Jadi pada saat itu masih dalam masa awal dakwah Nabi dan para sahabatnya. Nabi berpikir dan beliau percaya dengan perkataan Amir bin Malik tersebut, karena beliau juga sangat bahagia ketika mendengar bahwa ada orang yang masuk Islam dan mereka ingin belajar tentang Islam. Dan pada saat itu akhirnya Nabi menyetujui kesepakatan dari Amir tadi, dan Nabi mengirimkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran untuk menuju ke daerah atau desa Bir Maunah tadi, dimana tepatnya ini adalah untuk mengajarkan penduduk Najd, dimana penduduk Najd adalah penduduk yang tinggal di suatu daerah yang bernama Bir Maunah. Jadi Nabi mengirimkan 70 sahabatnya penghafal Quran untuk mengajarkan orang-orang di sana yang katanya semua di desa itu telah masuk Islam. Di antaranya Nabi mengutus sahabatnya yang pertama adalah Al-Harith bin Sima, di mana Al-Harith bin Sima ini dikenal ilmunya sangat tinggi di kalangan para sahabat, di mana Al-Harith bin Sima mendapatkan julukan ulama para sahabat. Yang kedua yang diutus Nabi adalah Haram bin Milhan. Yang ketiga adalah Urwa bin Asma As-Silmi. Yang ketiga adalah Nafi bin Badil. Yang keempat adalah Urwa bin Asma, dan yang kelima adalah Amir bin Fuqairah. Dimana dari 70 sahabat ini ada beberapa di antaranya yang sangat tinggi ilmunya, ada sekitar 5 atau 4 orang yang sangat tinggi ilmunya. Dan semua 70 sahabat ini adalah penghafal Al-Quran, dimana tujuannya adalah hanya satu, untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Najd yang berada di daerah Bir Maunah. Ketika itu perjalanan mereka pun dimulai. Ketika mereka tiba di daerah Bir Maunah, yaitu di suku Sulaim, kejadian yang dulu terulang kembali, dimana si Amir bin Malik tadi itu berkhianat kepada Rasulullah, dimana dia mengajak suku Sulaim, dia menghasut suku Ri'il, dia menghasut suku Zakwan,
dan dia menghasut suku Usayyah untuk membunuh seluruh sahabat Nabi, untuk membunuh seluruh 70 sahabat Nabi yang berangkat ke Bir Maunah tadi. Itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat besar yang dilakukan oleh Amir bin Malik tadi. Hingga pada saat itu tragedi ini terjadi di sumur atau di daerah Bir Maunah, di mana semua 70 sahabat Nabi dibantai oleh Amir tadi yang mengajak suku Sulaim, suku Ri'il, suku Zakwan, dan suku Usaywah untuk membunuh sahabat Nabi. Ketika itu sahabat Nabi yang ke-70 itu sempat melawan tapi mereka kalah jumlah dalam pasukan. Akhirnya mereka meninggal dunia dan hanya ada satu yang selamat, yaitu Amir bin Umayyah Ad-Damiri, dimana ini adalah salah satu sahabat Nabi yang selamat di tragedi Bir Maunah tadi. Ketika kabar sampai kepada Nabi dan Nabi mendengar kabar itu, Nabi merasa sangat marah sekali dari sisi kemanusiaannya, dimana ketika Nabi sudah memberikan kepercayaan lagi, dimana Nabi sekarang mengutus 70 orang sahabatnya, akan tetapi Amir bin Malik tadi malah mengkhianatinya dan membunuh 69 sahabat Nabi, dimana Nabi tersebut sangat marah kepada Amir dan para suku lainnya yang berkomplot untuk membunuh sahabatnya. Dimana pada setelah kejadian ini, akhirnya Nabi memohon doa kepada Allah. Nabi memohon doa untuk mengazab suku-suku tersebut. Nabi berdoa seperti ini, ya Allah, azablah suku dari suku Sulaim tadi, ya Allah, azablah suku dari suku Ri'il tadi, ya Allah, azablah suku-suku tersebut yang telah membunuh para sahabatku, ya Allah. Nabi pun berdoa jelek kepada orang-orang yang telah rela atau telah tega membunuh sahabatnya itu sendiri, dimana di awal perjanjian mereka telah memberikan keamanan, tapi di sisi lain mereka malah mengkhianati Nabi. Dan Nabi pun marah dan mendoakan orang-orang tersebut dengan doa yang sangat-sangat buruk sekali. Dimana di sini ada sebuah kejadian penting, dimana ketika Nabi berdoa seperti itu, turunlah sebuah ayat, yaitu turunlah surat Ali Imran ayat 128 sampai 129 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisalaka minal amri syai'un yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Dimana artinya, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sangat zalim. Kemudian dilanjutkan ke ayat 129 yang berbunyi, wa ilaihi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim, yang artinya kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, siapa yang dikehendakinya dia menyiksa, siapa yang dikehendakinya dia memberi ampun yang dikehendakinya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menegur Nabi Muhammad, bahwa Allah menegurnya, wahai Muhammad, kamu tidak berhak untuk menghukum seseorang atau untuk mendoakan jelek seseorang, karena sesungguhnya hukuman itu adalah aku yang menentukan, azab itu adalah aku yang menentukan, dan ampunan itu adalah aku juga yang menentukan. Dimana di sini Rasulullah ditegur oleh Allah, dimana itu adalah terjadi di awal masa dakwah. Jangan sampai umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh terulang kembali kepada kaum Nabi Muhammad. Jadi Allah itu menegur dengan tujuan yang sangat baik kepada Nabi Muhammad. Dari sisi ini Nabi Muhammad itu tidak salah.
karena Nabi Muhammad melihatnya dari sisi kemanusiaan, di mana Nabi Muhammad marah ketika sahabatnya disakiti oleh orang lain, bahkan dibunuh secara sadis ketika menyebarkan agama Allah. Tapi Allah lebih maha mengetahui, di mana Rasulullah ditegur, jangan sekali-kali kamu menghukum seseorang wahai Muhammad, karena hukuman itu adalah aku yang menentukan. Dan kepunyaan apa-apa yang di langit itu Allah, dan Allah itu menghendaki siapa yang akan dihukum, dan Allah itu menghendaki siapa yang akan diampuni. Jadi di sini kita bisa belajar banyak hal, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh menghujat atau memberi cap buruk kepada orang lain. Ketika ada orang yang berperilaku buruk, belum tentu dia itu berdosa di mata Allah. Ketika ada orang yang berlaku baik, belum tentu itu berlaku baik di mata Allah, karena di sini kebenaran itu yang menentukan adalah Allah, dan dosa ataupun pahala yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya hak atau tidak punya wewenang sama sekali untuk menentukan hukum tersebut. Lalu ketika turun ayat ini, Nabi tidak membaca doa yang tadi, yaitu doa yang buruk tadi. Ketika turun ayat ini, ketika Nabi sudah ditegur, jadi di sini Nabi tidak berdoa yang buruk-buruk, di mana Nabi berdoa yang baik-baik, di mana doa ini diajarkan oleh cucunya Al Hasan dan diajarkan oleh para sahabatnya. Doa ini berbunyi, Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalaini fiman tawalait, dan seterusnya. Di mana doa ini dalam bahasa Arab itu disingkat sebagai kunut atau permohonan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengajarkannya, kemudian sahabat mempraktekkannya di sholat witir saat 10 malam terakhir Ramadan dan menggunakannya di sholat subuh, dan Nabi mendiamkannya. Di mana sebelum Nabi mengamalkan doa kunut yang baik ini, sebelumnya Nabi mendoakan jelek kepada orang tersebut, dan itu terjadi selama 1 bulan penuh. Nabi berdoa seperti itu, di mana lahirlah doa kunut yang baik, yaitu Allahumma fiman hadait, wa fiman afait, wa talanai fiman tawalait, dan seterusnya. Dan saya ingin berkata begini, bahwa dulu Nabi itu mengamalkan doa kunut itu tidak hanya di sholat subuh saja, tapi di semua sholat fardu. Perlu saya tekankan lagi bahwa Nabi ketika mengamalkan doa tersebut tidak hanya di sholat subuh saja, tapi di semua sholat. Kita bisa memahaminya di dalam pemikiran kita sendiri-sendiri. Jadi ketika sudah turun ayat Ali Imran ayat 128 sampai 129, maka Nabi mengajarkan doa-doa kunut yang bagus, atau istilahnya itu permohonan yang baik kepada Allah, yaitu diajarkan oleh Al Hasan dan para sahabatnya, di mana sahabatnya itu mempraktekannya. Ada yang dilakukan di sholat witir, ada yang dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada juga yang melaksanakannya di sholat subuh. Dan Nabi ketika melihat tindakan itu, Nabi mendiamkannya. Ketika itulah terjadi 3 kesimpulan dari para ulama yang menafsirkan akan hal itu. Mari kita lihat konteksnya, wahai teman-temanku. Keempat imam di Indonesia yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Dari kejadian itu, keempat imam ini mengambil sebuah kesimpulan, yaitu terdiri dari 3 kesimpulan. Yang pertama, Imam Abu Hanifah ketika melihat kejadian itu, beliau berpendapat, karena pada kejadian itu sebelumnya Nabi tidak baca doa, dan setelah turun ayat Ali Imran,
Nabi juga tidak membaca doa, sehingga di sini Imam Abu Hanifah berpemikiran dan berpendapat bahwa kunut itu tidak wajib. Jadi tidak perlu kunut di waktu subuh. Itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan kunut tersebut atas dasar karena sahabat atau cucu Al-Hasan itu melakukannya, tapi Nabi mendiamkannya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat kalau kunut itu boleh dan bisa dilakukan di sholat subuh. Itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa mereka berpendapat bahwa kunut itu boleh dilakukan di waktu subuh atau disunahkan. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah pendapat dari Imam Hambali. Imam Hambali ini adalah mencari jalan tengah. Di sini dalam artian bahwa kunut itu dilakukan hanya ketika ada peristiwa besar tertentu. Perlu kita garis bawahi bahwa Imam Hambali berpendapat bahwa kunut hanya dilakukan ketika hanya ada peristiwa besar yang perlu atau diperlukan untuk berdoa. Seperti contohnya ketika ada penyerangan di Palestina, itu perlu adanya kunut doa atau permohonan baik, dimana ini dikenal dengan istilah kunut nazilah, dimana kunut nazilah adalah kunut atau doa yang dimohonkan kepada Allah ketika terjadi sesuatu atau peristiwa yang sangat besar, dimana peristiwa itu membutuhkan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan tragedi Roji dan Birmaunah tadi, kita bisa mengambil banyak pelajaran, dimana keempat imam ini berbeda-beda pendapat. Ada sebuah kejadian, wahai teman-temanku, sebuah cerita, sedikit cerita. Ketika Imam Abu Hanifah sudah meninggal, dan Imam Abu Hanifah itu punya sebuah pondok, dan ketika Imam Syafi'i itu berkunjung ke pondoknya atau ke tempat kediaman Abu Hanifah bersama para santrinya, ketika itu kan Abu Hanifah tidak memakai kunut ketika sholat. Ketika itu Imam Syafi'i berkunjung ke kediaman almarhum dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Beliau tidak kunut ketika memimpin sholat di kediaman para santri dari Imam Abu Hanifah, dimana Imam Syafi'i berkata bahwa aku sangat menghargai pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dari peristiwa ini kita bisa belajar dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa keempat imam ini sangat toleransi sekali, dimana diceritakan juga bahwa ketika Imam Hambali berkunjung ke Imam Syafi'i, Imam Hambali meninggalkan kunut najilah dan Imam Hambali memakai kunut biasa ketika sholat di majelisnya atau tempat Imam Syafi'i. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang kita pelajari, wahai teman-temanku sekalian. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa kunut itu identik, ketika orang melakukan kunut, maka orang itu adalah NO atau Nahdlatul Ulama. Dan ketika orang itu tidak kunut, maka orang itu identik dengan Muhammadiyah. Itu adalah sebuah pemahaman yang keliru menurut saya, karena kunut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi yang membedakannya adalah sebuah perbedaan pendapat, dimana ketika kunut tidak wajib ketika memakai pendapat Imam Abu Hanifah, dan kunut menjadi sunnah ketika memakai pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan kunut itu bisa memakai kunut najilah ketika memakai pendapat Imam Hambali. Jadi di sini kita tidak perlu untuk memperdebatkan akan hal itu. Kalau ada orang yang kunut, ya silahkan,
kalau ada orang yang tidak kunut, ya jangan dimaki, karena itu adalah sebuah perbedaan pendapat. Dan keempat, imam itu saja bisa toleransi. Lalu kita yang tidak imam, kita yang tidak ulama, apakah kita ingin memperdebatkan hal sepele itu? Dimana ketika muncul sebuah perdebatan, pastilah muncul sebuah permasalahan dan muncullah sebuah kedengkian, dimana itu sangat tidak baik di dalam ajaran Islam. Ya, mungkin cukup di sini penjelasan dari asal usul mula kunut, dimana kita di sini bisa mengambil banyak pelajaran, wahai teman-temanku sekalian. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh memandang suatu hal itu hanya dengan satu sisi saja, karena perbedaan pendapat itu pastilah sangat mungkin terjadi di dalam suatu agama, dan perbedaan pendapat itu harus kita toleransi dengan cara yang baik, dan kita tidak boleh bermusuhan ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Maka ketika itu terjadi, maka kerukunan antar umat beragama Islam maka akan sangat harmonis dan akan sangat rukun dan tentram di dalam negara Indonesia ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.